Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Renungan kita di pagi hari ini diambil dari Mazmur 143 ayat 1. Beginilah bunyinya. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Demikianlah pembacaan ayat firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih, nats kita ini adalah bagian dari doa minta pertolongan dan pengajaran. Sering sekali orang memahami doa itu keliru. Seolah-olah doa kita itulah yang menggerakkan tangan Tuhan supaya Ia dapat bekerja dan memberikan hal yang baik bagi kita. Bukankah itu adalah penistaan? Mengapa demikian? Karena ternyata kita tidak belajar ketika kita berdoa. Sebenarnya ketika kita melihat doa-doa yang disampaikan dalam kitab Mazmur ini, dan lihatlah judul perikop saat ini, doa minta pertolongan dan pengajaran. Ia memohonkan pertolongan kepada Tuhan sekaligus pengajaran. Dan disinilah kita harus memiliki reaksi yang sangat penting untuk memahami tentang identitas kita sebenarnya di hadapan Allah. Dan doa yang diberikan dan disampaikan oleh pemazmur ini adalah hal yang sangat menarik. Kita boleh memperhatikan, ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Ternyata jawaban dari doa kita adalah dua. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Jika kita boleh berkata dengan begitu sederhana, ternyata fokus utama dalam aspek janji itu adalah kesetiaan Allah, bukan saudara. Allah memberikan dan menggenapi janjinya, itu ingin berkata bahwa Allah menggenapinya di dalam kesetiaannya. Itu mengapa Rasul Paulus berkata bahwa Allah tidak pernah bisa menyangkal dirinya, sebab Dia adalah Allah yang setia. Jika saudara adalah orang yang sering berjanji kepada orang lain dan saudara mengingkari janji saudara, saudara bukanlah orang yang setia. Dan Allah bukan tipe seperti itu. Atribut dari kepribadian Allah adalah kesetiaan. Sehingga jika Allah menggenapi janjinya, Allah ingin berkata bahwa Allah adalah Allah yang setia. Dan yang menjadi penting dalam kesetiaan Allah itu, Tuhan ternyata memberikan dan mengabulkan doa-doa setiap kita untuk demi keadilan Allah. Apakah kita pernah memikirkan hal ini? Bahwasanya ketika kita berdoa kepada Allah, kita berdoa demi keadilannya. Tetapi persoalannya adalah hal-hal yang kita sering doakan dalam diri kita ini adalah menyangkut hal-hal yang bersifat parsial dan bersifat biologis, yang sebenarnya kita memikirkan itu bukan sedang dalam maksud untuk menghadirkan kerajaan Allah dan menjadikan keadilan Allah itu menjadi fokus utama dan kesetiaan Allah menjadi prinsip kehidupan kita. Dan lihatlah pemazmur berkata di dalam Mazmur 143 ayat yang kedua, janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Berarti kita ini ketika berdoa kepada Allah bukanlah sebagai orang yang benar, tetapi adalah orang yang berdosa. Sehingga apa yang boleh kita perbuat jika kita adalah orang berdosa, ingin masuk ke hadiran tahta Allah yang maha kudus dan maha mulia itu? Bukankah Allah itu adalah api yang menghanguskan? Sehingga jika seseorang ingin dapat hadir di hadapan Allah, bukankah seharusnya dia adalah kudus dan adalah orang yang benar? Kita ini adalah orang yang berdosa. Itu mengapa pemazmur mengetahui dirinya. Ini adalah pengajaran yang sangat penting. Orang yang mengenal dirinya belajar dari apa yang ia katakan.
Tetapi ada orang yang tidak mengenal dirinya, doanya nampaknya begitu bagus, terformula dengan luar biasa. Kata-katanya terurai dengan baik dan benar, tetapi sebenarnya ia tidak pernah mengenal dirinya dan bahkan tidak mengenal siapa itu Allah. Ini adalah kekeliruan yang besar. Sehingga saudaraku yang terkasih, setiap saudara berdoa, bermohon kepada Allah, saudara harus semakin belajar dari apa yang saudara doakan. Sehingga kesetiaan Allah kita memahami dan keadilan Allah kita mengerti. Dan disitulah sebenarnya kita mengetahui apa sebenarnya yang harus kita doakan kepada Allah. Jika Tuhan memberikan aku umur yang panjang lewat doaku itu, apa yang aku harus kerjakan lewat pemberian Tuhan itu untuk menyatakan kesetiaan Allah dan untuk keadilannya. Kiranya Tuhan memberkati saudara, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami terima pada saat ini. Dimuliakan Bapa nama-Mu, dan izinkanlah kami hidup untuk semakin memahami kesetiaan Tuhan dan untuk dapat mengerti hidup kami untuk keadilan-Mu, sehingga kami hidup dalam benar, dalam kejujuran, dan kami belajar dari setiap apa yang boleh kami mohonkan kepadamu, bukan dalam doa paksaan, tetapi doa yang hidup dekat kepadamu. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.